guys, selamat datang. Di video ini kita akan membahas sebuah buku yang sangat terkenal dan penuh pelajaran yang hidup. Bukunya 48 Hukum Kekuasaan karya Robert Greene. Buku ini mengajarkan kita bagaimana mengolah kekuasaan, hubungan sosial, dan strategi bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kali ini kita akan membahas hukum pertama yang cukup kontroversial, yaitu jangan pernah mengalahkan atasanmu. Mungkin kedengarannya aneh. Dalam sebenarnya ada banyak pelajaran bisa kita ambil dari hukum ini. Jadi jangan lewatkan penjelasan lengkapnya dan pastikan untuk subscribe agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Bayangkan sebuah situasi di mana kamu baru saja mendapatkan pekerjaan sebuah perusahaan, kamu penuh semangat, siap menunjukkan keahlianmu dalam beberapa bulan. Kamu bekerja sangat keras dan berhasil mencapai banyak prestasi. Namun, ada satu masalah besar, kamu terlalu menonjol. Kamu mulai mendapatkan lebih banyak pujian, lebih banyak perhatian, dan orang-orang mulai berbicara tentang bagaimana kamu bisa melampaui kemampuan atasanmu. Suatu hari, atasanmu memanggilmu ke ruangan. Di sana dia terlihat agak cemas. Meski dia tidak langsung menggunakan perasaannya, namun kamu bisa merasakan, dan tak lama setelah itu hubungan kerja kalian mulai berubah. Pujian yang tadinya datang kepadamu mulai berkurang dan ada jarak semakin besar antara kamu dan atasanmu. Atasanmu yang dulunya terbuka dan mendukung ide-idemu sekarang terlihat lebih tertutup dan mengabaikan kontribusinya. Inilah contoh nyata dari hukum pertama diajarkan oleh Robert Greene. Jangan pernah mengalahkan atasanmu. Hukum ini mengajarkan kita untuk berhati-hati dalam menonjolkan diri, terutama ketika kita berhadapan dengan orang yang memiliki posisi lebih tinggi. Jika kita terlalu menonjolkan atau bahkan menunjukkan bakat yang bisa mengancam posisi mereka, atasan bisa merasa terancam dan hubungan kita bisa jadi tegang. Pertimbangan di dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang bagaimana kita bisa menggunakan hukum ini dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, menghargai posisi dan ego atasan. Tidak masalah jika kamu sangat berbakat atau memiliki ide yang sangat cemerlang. Namun, cara kamu memperkenalkan diri dan keahlian kamu harus dipertimbangkan dengan hati-hati. Jangan dipertimbangkan dengan hati-hati, jangan sampai atasanmu merasa bahwa mereka tersaingi oleh keberhasilanmu. Sebaliknya, carilah cara untuk mendukung, melengkapi kemampuan mereka. Kedua, menjaga hubungan baik dengan atasmu. Dalam dunia profesional, terutama dalam hubungan kerja, penting untuk membangun aliansi dan kepercayaan dengan atasan. Jangan berusaha menjadi paling hebat atau yang paling menonjol, karena bisa berbalik menyerang kamu. Alih-alih tunjukkan kemampuanmu dengan cara mendukung visi dan misi atasanmu. Kita membahas tokoh-tokoh siapa aja yang menggunakan hukum-hukum di Indonesia. Tokoh yang dikaitkan dengan prinsip ini, terutama dalam dunia politik dan bisnis. Salah satunya adalah Presiden Soeharto. Selama masa pemerintahan Presiden Soeharto yang panjang, Soeharto dikenal sebagai seorang yang sangat berhati-hati berurusan dengan orang yang di sekitarnya. Dia tahu betul bagaimana menjaga keseimbangan kekuasaan dengan para bawahan dan tidak pernah menunjukkan terlalu banyak ambisi yang bisa menantang posisi orang-orang di sekitarnya. Hal ini memungkinkan beliau untuk bertahan selama lebih dari 3 dekade puncak kekuasaan. Dalam dunia bisnis, banyak pengusaha juga menerapkan prinsip ini dengan menjaga hubungan baik dengan rekan-rekan kerja atau bahkan dengan atasan mereka. Mereka sadar bahwa dalam lingkungan yang kompetitif, penting untuk membangun hubungan yang harmonis dan menghindari konflik yang bisa merugikan. Tips
tips kita menggunakan hukum ini. Jangan terlalu ambisius. Ambisi itu penting, tapi juga tidak terlalu memaksakan. Jika kamu terus-menerus kemampuan atau ambisi yang berlebihan, kamu bisa membuat orang lain merasa terancam. Bahkan atasanmu sekalipun. Posisikan dirimu sebagai pendukung, bukan pesaing. Tunjukkan kemampuan secara bijak. Kamu pasti memiliki keahlian atau potensi yang luar biasa. Tapi jangan langsung menunjukkan itu di depan atasanmu. Carilah yang lebih bijaksana untuk menunjukkan kemampuanmu. Misalnya memberikan solusi yang menguntungkan bagi tim perusahaan yang terlihat seolah kamu yang lebih hebat. Yang ketiga, bangunlah kepercayaan. Dalam setiap hubungan profesional, terutama dalam atasan, penting untuk membangun rasa percaya dan hormat. Cobalah untuk mendukung keputusan mereka, menunjukkan bahwa kamu adalah aset yang berguna, bukan ancaman bagi posisi mereka. Yang keempat, cerdas dalam mengatur strategi. Alih-alih berusaha untuk lebih pintar atau lebih hebat, fokuslah pada strategi yang halus. Jika kamu tahu kapan harus menonjol dan kapan harus mundur, kamu akan lebih berhasil dalam menjaga posisi dan hubunganmu di tempat kerja. Jadi, itulah pembahasan dari buku hukum pertama dari 48 hukum kekuasaan karya Robert Greene. Semoga kamu mendapatkan wawasan baru tentang bagaimana menjaga hubungan dengan atasan atau orang-orang yang berkuasa di sekitarmu. Ingat, kekuasaan bukan hanya soal kemampuan atau prestasi, tetapi juga soal bagaimana kita mengelola hubungan dengan cerdas. Jangan untuk lupa like, comment, subscribe, dan untuk konten-konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.